Kebijakan Donald Trump yang memberlakukan perang tarif berdampak buruk untuk Amerika Serikat. Negara-negara besar mulai nggak terima dan berpotensi akan menyerbu negeri Paman Sam dengan melemahkan ekonominya. Termasuk Uni Eropa yang bersatu dengan Tiongkok melawan kebijakan perang tarif Trump. Hebatnya hal ini malah nggak berpengaruh apapun untuk Indonesia yang malah dianggap bisa jadi penengah. Cetak Gol coba merangkum nasib buruk Amerika Serikat akibat kebijakan aneh Donald Trump sebagai berikut. Kebijakan nggak masuk akal Donald Trump. Donald Trump tampaknya nggak pernah bosan membuat keputusan kontroversial. Rakyat Amerika Serikat pun seringkali dibuat pusing karena ulah sang presiden. Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang nggak masuk akal. Pria berambut emas ini menetapkan tarif tambahan untuk barang impor dari 3 negara. Hari ini saya telah menetapkan tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada. Dan tarif tambahan sebesar 10% untuk Tiongkok, ucap Donald Trump bangga. Langkah pragmatis pria berambut emas ini membuat negeri Paman Sam merugi. Pasalnya, negeri tirai bambu langsung membuat kebijakan balasan mengenakan pungutan sebesar 15%. Angka ini berlaku untuk sektor batubara dan gas alam cair atau LNG asal Amerika Serikat. Meksiko dan Kanada yang merasa dirugikan pun ikut protes atas kebijakan aneh Trump. Claudia Sheinbaum selaku Presiden Meksiko sampai menemui langsung sang presiden. Dia meminta Trump memikirkan ulang keputusannya ataupun menunda kebijakan tersebut. Semakin marah akibat dihianati Panama. Meskipun memberikan dampak yang buruk, Donald Trump tetap kekeh dengan keputusannya. Terbaru, negeri Paman Sam ini melancarkan terornya kepada Republik Panama. Trump memberlakukan tarif impor tinggi kepada Panama seperti halnya Meksiko dan Kanada. Namun ancaman dari Amerika Serikat ini nggak berlaku di sektor perdagangan. Negara adidaya tersebut masih sangat bernafsu untuk mengambil alih wilayah terusan Panama. Nampaknya Trump dibikin was-was dengan pengaruh Cina di kawasan tersebut. Pasalnya negeri tirai bambu mengoperasikan 2 pelabuhan di dekat terusan Panama. Trump menganggap kawasan parit besar merupakan aset yang strategis bagi negaranya. Selain itu, Trump juga jengkel karena tingginya tarif yang diberlakukan Panama untuk jalur pelayaran tersebut. Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap murah hati ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menuntut agar terusan Panama dikembalikan kepada kami sepenuhnya, ujar Trump. Meski begitu, otoritas Panama nggak takut dengan ancaman Trump. Presiden Jose Raul Mulino menegaskan pihaknya nggak mau menyerahkan terusan Panama kepada negeri Paman Sam. Bahkan dirinya menyerang balik Amerika dengan melayangkan surat kepada PBB. Panama melaporkan tindakan semena-mena Trump yang mengancam integritas wilayahnya dengan ancaman kekuatan. Iran gak terima dengan perlakuan Amerika. Amerika Serikat semakin berulah dengan terus menyenggol negara-negara lain. Bahkan baru-baru ini negeri Paman Sam menjatuhkan sanksi kepada jaringan pengirim minyak milik Iran. Hal ini disebabkan Amerika Serikat yang takut kepada negeri para mullah yang akan mendapatkan dana besar. Apalagi negara Timur Tengah ini sedang gencar memperkuat persenjataan militernya. Namun Menteri Keuangan Amerika yakni Scott Bessent justru menuduh Iran bakal mendukung kelompok ekstremis. Rezim Iran tetap fokus pada pemanfaatan pendapatan minyaknya untuk mendanai pengembangan program nuklirnya, untuk memproduksi rudal balistik yang berbahaya, dan untuk mendukung kelompok-kelompok militan di regionalnya, ujar Scott. Tuduhan ini langsung dimentahkan otoritas Iran yang merasa nggak terima. Bahkan negeri para mullah tersebut telah melancarkan misi terselubung guna membalas Amerika Serikat. Pasalnya, Iran diam-diam merancang perangkat energi tingkat lanjut berkekuatan nuklir. Mendengar ancaman tersebut, negeri Paman Sam langsung dibuat ketar-ketir. Terlebih lagi, kemarahan Iran semakin memuncak setelah mendengar rencana Donald Trump. Bahkan Menteri Luar Negeri Ismail Baqai dengan tegas menolak ide pemindahan warga Gaza. Dapatkan promo celana pendek pria dengan gambar yang menarik. 4 pieces bisa kamu beli di kisaran 100 ribuan aja dengan mengklik link di bawah ini. Semakin dimusuhi Uni Eropa dan Cina. Kebijakan Donald Trump menerapkan perang tarif juga membuat Uni Eropa kepanasan. Berbagai negara benua biru bahkan langsung meminta bicara empat mata dengan Presiden Amerika Serikat ini. Kami siap untuk segera bernegosiasi dan kami berharap dapat menghindari langkah-langkah
yang akan membawa banyak gangguan pada hubungan perdagangan dan investasi terpenting di dunia, ujar Maroš Šefčovič, Kepala Perdagangan Uni Eropa. Pejabat benua biru menyesalkan sikap Trump tersebut yang dinilai akan mengganggu kebijakan iklim Paris. Kita telah menyaksikan bahwa AS meninggalkan perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Kami menyesalkan hal ini, tapi bukan berarti kita harus memperlambat langkah, ujar Direktur Jenderal Aksi Iklim Komisi Eropa Diana Akoncia. Selain mengganggu iklim Paris, kebijakan Trump juga bisa merugikan Uni Eropa. Bahkan Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, meminta Eropa bergerak untuk menggugat Amerika Serikat. Kita harus melakukan segala cara untuk menghindari perang tarif yang sama sekali tidak perlu dan bodoh ini. Kita tidak boleh kehilangan akal sehat akan kepentingan kita. Pada saat yang sama, kita tidak boleh kehilangan harga diri dan kepercayaan diri Eropa. Ini tidak mudah, tetapi kita lihat saja nanti, ujar Tusk. Perang dagang yang diserukan Uni Eropa nggak akan mereka jalani sendiri. Pasalnya, benua biru mendapat dukungan dari negeri tirai bambu Cina yang duluan memberlakukan tarif balasan pada AS. Dengan persetujuan Dewan Negara, tarif balasan yang akan dikenakan pada beberapa barang impor yang berasal dari AS mulai 10 Februari 2025. Tarif sebesar 15% akan dikenakan pada batu bara dan gas alam cair. Tarif sebesar 10% akan dikenakan pada minyak mentah, mesin pertanian, dan truk pick-up, tulis pemerintah Cina dalam pernyataan resminya. Tidak berpengaruh untuk Indonesia. Genderang perang dagang yang diserukan oleh Donald Trump justru nggak berpengaruh di Indonesia. Prabowo Subianto selaku presiden dianggap bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan strategi cerdik. Bahkan para ahli berpendapat Prabowo bisa menjadi penengah untuk negara terdampak. Hal ini disampaikan langsung oleh analisis politik independen Profesor Imron Kotan. Beliau bisa dengan gampang telepon dengan Presiden Trump. Mudah-mudahan Presiden kita memberikan faktor mitigasi. Indonesia bisa memainkan perannya sendiri, sehingga perang tarif tidak berlanjut, ujar analis politik independen Profesor Imron Kotan. Pernyataan itu nggak mengherankan mengingat Prabowo telah memanggil Dewan Ekonomi Nasional ke Istana Merdeka. Pertemuan ini menyusun strategi ambil untung di tengah perang dagang Amerika dan Cina. Jika AS menerapkan tarif pada Indonesia, maka posisi kita sebetulnya diuntungkan. Yang paling penting itu kepastian hukum. Kemudian peraturannya harus konsisten. Kalau tarif dinaikkan lebih tinggi, perusahaan akan cari basis produksi yang paling murah. Jadi itu bisa terjadi pada manufaktur dan berbagai industri, ujar Kotib Basri, anggota Dewan Ekonomi usai bertemu Presiden Prabowo. Bahkan dampak dari kebijakan tarif Amerika itu sudah mulai menguntungkan ekonomi Indonesia. Pasalnya, perusahaan asing mulai merelokasi basis produksinya ke Indonesia. Ada satu yang kemarin saya dilaporkan melakukan groundbreaking pabrik di Jawa Barat. Itu dengan ekspor 100% ke Amerika. Jadi ini sudah ada trennya kelihatan. Tapi saya kira kita tahu perlu kerja lebih keras supaya tadi makin banyak yang pindah dan relokasi ke Indonesia, ujar Septian Hariseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Dapatkan basreng pedas dengan rasa daun jeruk sebanyak 1 kg dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan nasib buruk Amerika Serikat akibat kebijakan aneh Donald Trump. Bagaimana pendapatmu? Apakah Trump segera sadar dan berpikir ulang terkait ambisi liarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.